Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan segenap umatnya hingga akhir zaman. Hadirin, Bapak Ibu sekalian, kakak adik semuanya, di malam ini, malam Jumat, malam yang keramat ya. Keramat artinya karomah, kemuliaan. Jadi malam yang penuh dengan karomah, penuh dengan kemuliaan. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari, hari yang paling utama dalam sepekan. Maka kita manfaatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak-banyak berzikir. Dan insya Allah tema kita malam ini tentang Fadlu al-zikir wal hassu alaih, keutamaan zikir dan motivasi, hasungan, dorongan untuk berzikir. Saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, taman-taman bagi orang-orang saleh berupa ucapan penghulunya para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Imam Nawawi rahimahullah. Beliau membuat sebuah kitab yang berjudul Kitabul Adhkar, kitab tentang zikir-zikir. Dan beliau membuat bab yang pertama, Fadlu dzikri wal hassu alaih, keutamaan berzikir dan motivasi untuk berzikir, di mana beliau membawakan beberapa ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala dzikrullahi akbar, dan berzikir kepada Allah adalah perkara yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, fadhkuruni adhkurkum, zikirlah kalian, ingatlah kalian akan diriku, kata Allah, niscaya aku akan mengingat kalian. Allah Ta'ala juga berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebutlah Rabbmu di dalam dirimu dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih, tidak dikeraskan, di waktu pagi, awal siang, dan di waktu sore, akhir siang. Dan janganlah termasuk orang-orang yang lalai. Allah Ta'ala juga berfirman, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian akan Allah banyak-banyak, supaya kalian mendapatkan al-falah. Nah, masjid kita namanya al-falah ya. Apa artinya al-falah? Al-falah itu disampaikan pada yang diinginkan, dihindarkan dari yang ditakuti. Itulah falah. Menang, mendapatkan yang diinginkan, dan selamat dari apa yang ditakutkan. Berzikirlah kalian kepada Allah yang banyak, niscaya kalian akan mendapatkan al-falah, keberuntungan, kemenangan. Allah Ta'ala juga berfirman, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, laki-laki dan perempuan. Di akhir ayat Allah menyebutkan, wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang gemar berzikir, laki-laki dan perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu sore. Ini beberapa ayat terkait dengan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, saudaraku sekalian, memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui, zikir itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan,
dan bisa pula dengan anggota badan. Bagaimana berzikir dengan hati? Berzikir dengan hati maksudnya bertafakkur, berfikir, merenung. Seseorang merenungkan nama-nama Allah misalnya. Allah Maha Besar, kemudian merenungkan kebesaran Allah bagaimana. Merenungkan bagaimana sifat-sifat Allah yang sempurna. Dan juga memikirkan hukum-hukumnya Allah, syariatnya. Dan merenungkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah zikir dengan hati. Merenung dan menghayati firman Allah, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga merenungkan ayat-ayat Allah yang kauniyah, alam semesta ini. Ketika melihat matahari merenung betapa maha besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah menciptakan satu benda yang menyinari sejagat raya, menyinari alam semesta. Bagaimana rahmatnya Allah, kasih sayangnya terhadap makhluk-makhluknya. Kemudian zikir dengan lisan, ini jelas, dan seringkali ketika seseorang mendengar kata berzikir, maka yang pertama kali muncul di benaknya adalah zikir dengan lisan. Dia sedang apa kok mulutnya gerak-gerak? Oh, lagi berzikir. Dia lagi apa kok jarinya menghitung-hitung? Oh, lagi berzikir. Mulutnya bergerak sambil menghitung-hitung. Zikir dengan lisan. Inilah yang pertama kali terbersit dalam hati kita ketika kita mendengar kata berzikir. Semua ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah zikir dengan lisan. Seperti tahlil, la ilaha illallah, zikir. Tasbih, subhanallah, zikir. Bertakbir, membesarkan Allah, Allahu Akbar, zikir. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya juga termasuk zikir. Mengajak pada yang baik, mencegah dari yang mungkar, ini juga termasuk zikir. Karena ucapan yang mendekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca hadis-hadis Nabi juga termasuk zikir. Mengkaji ilmu. Semua ucapan yang mendekatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk zikir. Adapun zikir dengan anggota tubuh kita, semua perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga termasuk zikir. Seperti salat. Nah, salat malah ada zikir anggota badan, ada zikir lisan juga, zikir hati juga demikian. Ruku, gerakan ruku termasuk zikir dengan anggota badan. Sujud, duduk antara dua sujud, dan gerakan-gerakan yang lain adalah termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggota tubuh kita. Namun seringkali penggunaan zikir itu pada zikir dengan lisan. Dan seringkali yang terbersit pertama kali ketika mendengar kata zikir, berzikirlah kalian, ya kita memperbanyak ucapan subhanallah misalnya, Allahu Akbar dan seterusnya. Padahal kalau mau dicermati lebih dalam, zikir itu maknanya lebih luas. Lebih luas. Ada zikir dengan hati, ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan anggota badan kita. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan berzikir. Yang pertama, beliau menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bertasbihlah di waktu pagi dan di waktu petang atau sore. Ketika disebutkan zikir, berzikirlah kalian kepada Allah yang banyak. Kemudian setelahnya, wasabbihuhu, dan bertasbihlah, sucikanlah Allah dengan mengatakan subhanallah. Berarti yang dimaksud di sini adalah zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan. Pada setiap waktu, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir.
Udzurullaha dzikran katsira. Ingatlah kalian, berzikirlah kalian kepada Allah dengan ingat yang banyak, zikir yang banyak. Sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subhanallah di waktu awal siang, pagi, dan di waktu akhir siang, sore atau petang. Bisa juga dimaksud dengan ayat tersebut, ya dari pagi sampai sore semuanya zikir. Dari sore sampai pagi lagi semuanya zikir. Gunakan untuk berzikir. Banyak-banyak menyempatkan diri untuk berzikir agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Dan lalai itu tempat masuknya bisikan-bisikan syaitan. Di ngelamun itu bikin orang berpikir buruk, berpikir jelek. Lebih baik digunakan untuk berzikir. Innamal faraghu maslahah. Innamal faraghu mafsadah. Dalam pepatah Arab dikatakan nganggur itu kerusakan. Ngelamun itu kerusakan. Lebih baik merenung akan firman, akan ayat-ayat Allah, akan alam semesta, daripada melamun memikirkan yang tidak jelas. Jangan sampai kita nganggur. Kalau kita longgar, kalau kita kosong, sempatkan untuk ingat akan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Entah dengan hati kita, entah dengan lisan kita, atau dengan anggota tubuh kita. Allah Ta'ala juga menyebutkan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kalian mendapatkan al-falah, kemenangan, keberuntungan. Allah Ta'ala dalam ayat ini memerintahkan orang-orang yang beriman ketika berhadapan dengan musuh mau berperang, diperintahkan oleh Allah agar banyak-banyak mengingat Allah supaya mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan, menang perang, atau mendapatkan syahadah, mati syahid. Dan dua-duanya adalah keberuntungan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian berjumpa dengan kelompok musuh, pasukan musuh, fathbutu, maka teguhkanlah diri kalian. Wadhkurullaha, dan ingatlah Allah, banyak berzikir kepada Allah, katsiran, dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Maka zikir kepada Allah termasuk sebab keteguhan seseorang di dalam agamanya, dan juga merupakan sebab al-falah, mendapatkan keberuntungan. Husulul matlub wan najatu minal marhub. Falah itu menggapai yang dicari, yang diinginkan, dan diselamatkan dari yang ditakuti, yang dikhawatirkan. Allah Ta'ala juga berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran dan tegakkanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang besar. Ayat ini memberikan makna bahwa berzikir kepada Allah merupakan perkara yang besar. Semua bentuk zikir, termasuk salatnya, termasuk menyuruh pada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, ini termasuk perkara yang besar. Dan zikir menjadi sebab hidupnya hati seseorang. Allah Ta'ala mensifati hamba-hambanya yang beriman, yang berislam, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Di akhir ayat, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Di akhir ayat disebutkan orang-orang yang berzikir kepada Allah laki-laki dan perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Berzikir menjadi sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
dan mendapatkan pahala ganjaran yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, niscaya kata Allah aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku kata Allah, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyadari nikmat datangnya dari Allah, tidak mengakui nikmat datangnya dari Allah, tidak mengucapkan rasa syukur kepada Allah, entah dengan lisannya atau dengan amal perbuatannya. Dan ayat yang menunjukkan akan keutamaan zikir dan motivasi untuk berzikir banyak sekali. Allah juga menyanjung orang-orang yang banyak-banyak berzikir ketika berdiri, ketika duduk, atau ketika berbaring. Dan Allah menjelaskan bahwa orang yang banyak berzikir adalah ashabul uqul, orang-orang yang berakal. Sementara sebaliknya, kalau yang jarang berzikir, lalai dari zikir, berarti bukan orang-orang yang berakal. Bisa jadi kurang akalnya, kurang merenungkan arti dari waktu demi waktu. Jangan sampai waktu berlalu tanpa hasil, tanpa manfaat, tanpa ada tambahan tabungan akhirat. Digunakan waktu sebaik mungkin agar tabungan kita di akhirat bertambah besar dan bertambah besar. Di antaranya dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan merenungkan ayat-ayat Allah, misalnya Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang, di sana terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Kalau orang yang tidak mau menggunakan akalnya, dia tidak bisa menambah keimanannya dengan merenungkan alam semesta. Seseorang dengan merenungkan alam semesta bisa menambah keimanan karena dia mengenal tanda-tanda kebesaran Allah dari alam semesta tersebut. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berzikir di waktu berdiri, di waktu duduk, bahkan ketika berbaring pun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian memikirkan, merenungkan pada penciptaan langit dan bumi. Kemudian menyimpulkan, Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan semua ini dengan batil, dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Faqina, maka jagalah kami. Adzaban nar, dari siksaan api neraka. Coba kita renungkan ayat ini. Berawal dari merenungkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah berupa alam semesta, langit, bumi, perbedaan malam dan siang. Kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan penciptaan langit dan bumi, berujung pada permohonan penjagaan kepada Allah dari siksaan api neraka. Maka kita seharusnya termotivasi untuk melazimi zikir, berusaha untuk banyak-banyak berzikir dengan lisan, dengan anggota badan kita, dan juga dengan hati kita, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya zikir itu adalah bukan perbuatan yang melelahkan, yang ringan di lisan, tidak memakan energi yang banyak. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang mudah tapi pahalanya besar. Kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dalam kitab Al-Adhkar, bab yang pertama, keutamaan zikir dan hasungan motivasi untuk banyak-banyak berzikir. Setelah menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan berzikir, beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim.
Hadis apa namanya ya? Kalau Imam Bukhari mengeluarkannya, Imam Muslim juga mengeluarkannya di dalam kitab sahihnya. Namanya hadis muttafaqun alaih. Namanya hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih itu hadis yang paling kuat setelah hadis mutawatir. Setelah hadis mutawatir. Jadi kalau tingkatan hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Yang ahad itu ada yang muttafaqun alaih, ada yang Bukhari saja, ada yang Muslim saja, ada yang berdasarkan syaratnya Bukhari Muslim, dan seterusnya. Dan hadis muttafaqun alaih disepakati oleh Bukhari dan juga oleh Imam Muslim rahimahumullah. Ini termasuk hadis yang menjadi hujjah, menjadi sandaran bagi kita di dalam beribadah. Hadis yang pertama yang beliau bawakan dalam kitab ini atau dalam bab keutamaan zikir, hadis muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, dua kalimat, khafifatani, yang ringan, alal lisani, pada lisan. Dua kalimat ringan di lisan, tidak berat. Saqilatani fil mizan, tapi keduanya berat di timbangan, di mizan, di hari kiamat nanti. Berat di timbangan. Habibatani ila rahman, dicintai oleh ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya banyak yang tahu nih, hadisnya terkenal sekali. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahi al-azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimat pertama, subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Subhanallahil azim. Yang kalimat yang kedua, maha suci Allah, zat yang maha agung. Kemudian hadis yang kedua masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ini hadisnya bukan muttafaqun alaih. Tapi hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini atau tidak memasukkan hadis ini di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengatakan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan aku mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang benar disembah kecuali Allah, wallahu akbar, dan aku mengatakan Allah maha besar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, lebih aku cintai, lebih aku sukai, lebih aku gandrungi daripada apa yang matahari terbit menyinari semuanya. Artinya lebih cinta, lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukai daripada bumi dan seisinya. Lebih Allah cintai daripada bumi dan seisinya. Hadis yang ketiga masih dari Abu Hurairah. Dan ini muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim memasukkan ke dalam kitab keduanya. Dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah,
wahdahu, satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, hanya milik Allah semua kerajaan, walul hamdu, dan hanya milik Allah segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali, kanat lahu adla ashri riqabin, maka baginya pahala yang senilai memerdekakan 10 budak. Memerdekakan budak pahalanya begitu besar. Gaji anggota DPR sebulan 3 juta, sehari 3 juta, nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan zikir tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setara pahalanya seperti memerdekakan 3 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, nggak cukup sampai di situ, dituliskan baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapuskan darinya 100 keburukan atau 100 perbuatan dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalik, dan dia mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari syaitan di hari di mana dia mengucapkan zikir tadi, hatta yumsiya, sampai waktu petang. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi, dan tidak ada seorang pun yang bisa datang dengan membawa pahala yang lebih utama dari pahala yang ia bawa, illa rajulun amila aktsara minhu, kecuali seseorang yang melakukan yang lebih banyak daripada itu. Wa qala, dan beliau bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang mengatakan subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, segala puji bagi Allah, fi yaumin, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, dengan tenang, dengan penghayatan, mensucikan Allah sembari memuji Allah, subhanallah bihamdi, maha suci Allah, pujian bagi Allah, dalam sehari 100 kali, huttat khatayahu, dihapuskan kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallah. 3 hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masuk Islamnya belakangan, tapi riwayatnya paling banyak. Dan Abu Hurairah termasuk orang yang paling dibenci oleh orang Syiah. Karena orang Syiah, mereka tidak ingin hadis-hadis Nabi sampai kepada kita. Sehingga dicelaklah orang-orang yang membawa hadis Nabi sehingga sampai pada kita. Di antaranya Abu Hurairah, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka benci sekali dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagian kecil saja. Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Salman Al-Farisi, dan sebagian sahabat yang lain. Tapi kebanyakan orang Syiah membencinya, bahkan melaknatnya, na'udzubillah. Kembali ke hadis Abu Hurairah. Yang pertama, Nabi mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala lisan, 2 kalimat yang ringan pada lisan, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan, habibatani ila rahman, dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalimat yang pertama, subhanallahi wa bihamdih,
Kalimat yang kedua, subhanallahil azim. Di hari kiamat nanti, amalan seseorang akan ditimbang. Dan timbangan yang nyata. Timbangan tersebut memiliki dua lengan. Timbangan tersebut memiliki dua lengan. Lengan yang pertama, lengan kebaikan. Lengan yang kedua, lengan keburukan. Subhanallah bihamdih dan subhanallahil azim akan diposisikan pada lengan kebaikan. Keduanya memiliki berat yang besar di hari kiamat nanti. Amalan-amalan akan ditimbang di hari kiamat nanti. Dan termasuk pemberat amal kebaikan seseorang. Dan kalimat tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ringan pada lidah kita untuk mengatakannya, kalimat subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ini keutamaan yang pertama, dia berat timbangannya di yaumil mizan, di hari kiamat, di hari penimbangan amalan. Hari kiamat namanya banyak sekali. Ada yaumul jaza, hari pembalasan, atau yaumuddin, hari pembalasan. Ada yaumul mizan, hari penimbangan. Ada yaumul hasyr, hari dikumpulkan seluruh manusia dan jin. Ada yaumut taghabun, hari orang-orang merasa rugi. Ada al-qari'ah, yang mengagetkan seseorang. Ada yaumul qiyamah, hari yang pasti terjadi. Hari kiamat punya nama yang banyak sekali atau penyebutan yang banyak sekali. Di antara yaumul mizan, hari penimbangan amalan. Keutamaan yang pertama, kalimat tersebut subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim memiliki berat yang besar di yaumil mizan. Yang kedua atau yang ketiga, yang pertama ringan di lidah, yang kedua berat di timbangan, keutamaan yang ketiga dicintai oleh Ar-Rahman. Dicintai oleh Ar-Rahman. Ini keutamaan yang lebih besar. Selain ringan di lidah, ya keutamaan. Berat di timbangan, ya keutamaan juga. Dicintai oleh Allah, ini pahala yang paling besar atau kenikmatan yang paling besar. Ketika Allah mencintai sesuatu, berarti Allah akan memberikan pahala yang lebih besar. Allah mencintai dua kalimat ini, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ketika Allah mencintai suatu amalan, maka Allah akan mencintai orang yang mengamalkannya. Allah akan mencintai orang-orang yang gemar mengatakan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Karena dua kalimat tersebut menjadi sebab seseorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti dari subhanallah? Maha suci Allah. Ketika kita mengatakan maha suci Allah, berarti kita mensucikan Allah dari semua aib, dari semua kekurangan. Allah maha sempurna dari semua sisi. Disertai dengan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan pujian terhadap Allah. Yang menunjukkan kesempurnaan seseorang di dalam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan ditambah memuji. Dan ini juga menjadi sebab bertambahnya kebaikan Allah terhadap hambanya. Dan Allah semakin menyempurnakan hikmah dan ilmunya terhadap hamba tersebut. Dan keutamaan-keutamaan yang lain. Kemudian ditambah lagi dengan subhanallahil azim. Mensucikan Allah disertai dengan mengagungkan Allah. Maha suci Allah yang maha agung. Kalau tadi maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Kalau sekarang maha suci Allah yang maha agung. Mensucikan plus mengagungkan.
Allah Maha Agung. Allah memiliki keagungan, kemuliaan. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan yang paling agung, yang paling besar milik Allah. Kekuasaan yang paling agung, kekuasaan Allah. Hikmah yang paling agung, hikmahnya Allah. Ilmu yang paling agung, ilmunya Allah. Maka Allah adalah zat yang azim, zat yang maha agung. Secara zatnya, secara ilmunya, secara sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Digabung subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Maka sungguh ini adalah kalimat yang sangat agung. Kita rutinkan mengucapkan zikir ini. Ringan di lidah, tetapi keutamaannya begitu besar. Berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh aku mengatakan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kalimat. Kalimat yang pertama subhanallah, kalimat yang kedua alhamdulillah, kalimat yang ketiga la ilaha illallah, kalimat yang keempat Allahu akbar. 4 kalimat ini ketika Rasulullah mengatakannya, Rasulullah lebih menyukai 4 kalimat tersebut daripada segala sesuatu yang terkena cahaya matahari. Mulai dari terbitnya sampai terbenamnya. Berarti sejagat raya ini lebih 4 kalimat lebih Rasulullah cintai daripada sejagat raya seisinya. Rasulullah mencintai 4 kalimat lebih besar daripada dunia dan seisinya. Manusia dijadikan cinta kepada wewangian, cinta kepada perempuan atau kepada lawan jenis, cinta kepada keindahan dan sebagainya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 4 kalimat tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih Rasulullah cintai daripada dunia dan seisinya. Di sini ada yang sudah jalan-jalan mengelilingi dunia, melihat bagaimana gemerlapnya dunia. Wah, sudah pernah nih keliling dunia. Ya minimal nontonlah bagaimana dari kutub utara sampai kutub selatan, bagaimana kota-kota yang indah di dunia, di Eropa bagaimana megahnya, di negara-negara kaya di Timur Tengah bagaimana istana-istananya, lihat taman-tamannya, lihat wanita-wanitanya, mungkin perhiasan-perhiasan dunianya, keindahan pantai, keindahan gunung, semuanya, kenikmatan-kenikmatan dunia, semuanya, hiburan-hiburan yang menyenangkan, semuanya. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 4 kalimat tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Rasulullah lebih mencintai 4 kalimat tersebut daripada dunia dan seisinya. Lautnya, daratannya, saharanya, hutannya, istana-istananya, segala kemewahan-kemewahan yang ada, surga dunia, semuanya nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 4 kalimat tadi. Kenapa? Karena 4 kalimat tadi memiliki manfaat yang begitu besar bagi seorang hamba. Kemudian selain 4 kalimat tadi lebih Rasulullah cintai daripada dunia dan seisinya, seseorang juga bisa mendapatkan dengan berzikir penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lebih Rasulullah cintai daripada dunia dan seisinya. Perhiasan dunia semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan amal soleh berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak hanyalah perhiasan di dunia, perhiasan kehidupan dunia. Ad-dunya artinya rendah. Dunia dari namanya saja sudah jelek, namanya dunia. Dunia artinya rendah. Sama dunia, langit dunia maksudnya langit paling rendah. Dari namanya saja sudah tidak enak didengar. Dunia sesuatu yang rendah. Anak-anak, harta semuanya adalah perhiasan dunia. Yang tersisa ketika seseorang sudah berpisah dari dunia, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan yang tersisa, yang soleh-soleh, yang baik-baik, lebih baik di sisi Rabbmu berupa pahala dan kebaikan lebih pantas untuk dicita-citakan. Maka kita manfaatkan kesempatan yang masih ada dengan amal soleh, termasuk dengan berzikir. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang muttafaqun alaih, yang di dalamnya keutamaan kalimatut tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 100 kali di dalam sehari setara dengan memerdekakan 10 budak. Dituliskan 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahan, dan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan syaitan dari pagi sampai petang. Keutamaan yang pertama, orang yang bertahlil seperti memerdekakan 10 budak. Keutamaan yang kedua, dituliskan 100 kebaikan. Keutamaan yang ketiga, dihapuskan 100 kesalahan. Yang keempat, diberikan penjagaan oleh Allah dari syaitan. Yang kelima, tidak ada yang bisa menandingi keutamaan amalan tersebut kecuali yang melakukan yang semisal atau yang lebih banyak. Ada 5 keutamaan berzikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali di dalam sehari. Zikir pagi misalnya, atau di zikir petangnya misalnya. Dan ini mudah, nggak sampai 10 menit. Tidak sampai 10 menit. Sambil menunggu sholat misalnya baca zikir ini. Setelah sholat subuh misalnya baca zikir ini. Ketika sambil berangkat ke masjid ya baca zikir ini. Ketika sambil nunggu pembeli mau datang ya zikir ini. Daripada ngelamun, zikir ini ringan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita seharusnya, sepatutnya, seyogyanya untuk melazimi, menekuni, dan terus-menerus tiap harinya tidak melupakan zikir tahlilan 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti memerdekakan budak, dihapuskan kesalahan 100, ditambahkan kebaikan 100, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan, dan juga mendapatkan amalan yang paling utama. Kemudian satu zikir lagi, subhanallahi wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Ketika seseorang mengatakan zikir ini, maha suci Allah dan pujian untuknya, 1 kali akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya.
100 kali ya, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Walaupun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Di antara sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah, dileburkan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan, banyak mengatakan subhanallahi wa bihamdih 100 kali sehari. Maka kesempatan di hadapan kita begitu luas. Begitu banyak kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Akan tetapi ya seringkali kita lalai. Seringkali kita lalai. Kita terlena dengan hiburan ini, dengan hiburan itu, dengan hura-hura ini, dengan hura-hura itu, dengan game ini, dengan game itu, dengan perhiasan-perhiasan dunia. Dunia Allah berikan untuk kita, tapi kita seharusnya menggunakan dunia sebagai jembatan menuju akhirat kita, umur kita, rumah tangga kita, anak kita, harta kita, semuanya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita gunakan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu berupa potensi-potensi, entah itu harta, entah itu kekuatan, entah itu kecerdasan, untuk mencari daral akhirah, negeri akhirat. Wala tansa, tapi jangan lupakan nasibaka, bagianmu, minad dunya, dari dunia. Akhirat prioritas, dunia jangan dilupakan. Jadi kalau istilah seimbang dunia akhirat itu enggak pas. Yang pas itu akhirat prioritas, dunia jangan dilupakan. Itu yang seharusnya bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat prioritas, dunia jangan dilupakan. Tetap ngambil dunianya juga, tapi ingat itu hanya sekedar dunia, tidak akan dibawa mati. Ambil secukupnya, manfaatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan meninggalkan dunia tercela. Meninggalkan dunia itu tercela. Jadi apa namanya kalau dalam agama lain apa namanya? Yang tidak peduli sama dunia, apa ya? Yang kepalanya dibotak-botakin gitu. Apa namanya? Biksu ya. Meninggalkan dunia. Kalau pengen makan gimana? Keliling dunia. Nunggu dikasih orang. Tentunya Islam tidak mengajarkan demikian ya. Ini bukan dalam rangka mencela agama lain, bukan ya. Kalau posisinya di masjid ya nggak masalah. Sebagai bentuk ya kritis. Biasanya Islam itu tidak mengajarkan untuk meninggalkan dunia secara total. Nggak mau nikah, nggak mau kerja, nggak mau makan, nggak mau ini, nggak mau itu, puasa ini, puasa itu, semuanya ditinggalkan, maka tidak boleh. Bahkan termasuk yang dilarang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan melupakan bagianmu di dunia. Jangan sampai dilupakan dunia. Tetap kita cari dunia, tapi ingat prioritasnya adalah akhirat. Akhirat prioritas, dunia jangan dilupakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan-kebaikan. Di akhirat juga kebaikan-kebaikan, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Jadi kesempatan di hadapan kita masih banyak. Masih luas. Cuman kalau kita tidak sadar diri, tidak siaga, lalai, maka kesempatan yang banyak itu akan berlalu begitu saja. Jangan sampai kita menyesal di penghujung hayat kita menyanyiakan waktu kita, tidak mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup adalah kesempatan, umur adalah kesempatan yang sudah berlalu, tidak akan kembali lagi. Percuma kita menyesali yang sudah-sudah. Kita persiapkan diri kita, menyongsong akhirat kita dengan mempersiapkan diri dengan amal soleh, entah itu zikirnya, entah itu sedekahnya, entah itu salatnya, agar kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan pada kita semua untuk banyak-banyak berzikir, beribadah dengan baik,
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah taala berikan. Jangan lupa sebelum salam serta tasyahud membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Karena kita tidak bisa berzikir, walaupun itu ringan, kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan mampu untuk bersyukur ketika kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa beribadah kecuali kalau kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jangan lupa mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'jiz. Janganlah loyo. Janganlah bermalas-malasan. Kunci sukses, usaha, kemudian minta pertolongan pada Allah, dan jangan menyerah, jangan lemah. Allahu Ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan? Dipersilahkan. Gak ada ya? Jelas ya? Baik. Ada berapa zikir tadi ya? Masih diingat nggak? Yang pertama zikir 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah bihamdih, subhanallahi al-azim. Hadis yang kedua tadi adalah zikir subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kalimat lebih dicintai oleh Rasulullah daripada dunia dan seisinya. Kemudian pada hadis yang ketiga ada 2 zikir. Zikir yang pertama tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Keutamaannya sudah tadi disebutkan. Kemudian tambah 1 lagi subhanallah wa bihamdi 100 kali di dalam sehari. Semoga Allah berikan pertolongan pada kita semua untuk bisa merutinkan zikir-zikir tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.